Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, hiduplah seorang lelaki bernama Joko. Joko bukanlah sosok yang biasa, melainkan seorang preman kampung yang memiliki hati yang tulus untuk melindungi warganya. Meski terlihat garang, Joko sebenarnya memiliki cerita hidup yang penuh liku. Ia tumbuh di tengah-tengah kemiskinan, dan keberanian serta ketangguhannya membawanya menjadi sosok yang dihormati di kampungnya. Suatu hari, datanglah sekelompok preman dari luar desa yang mencoba mengintimidasi penduduk setempat. Tanpa ragu, Joko melangkah maju, siap menghadapi mereka demi melindungi kampung halamannya. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan, namun keberanian Joko mampu mengusir preman-preman tersebut. Melalui kejadian itu, Joko memperoleh dukungan penuh dari warganya. Ia kemudian berusaha menciptakan lingkungan yang aman dan damai di desanya, membangun hubungan yang erat dengan tetangga sekitar. Seiring berjalannya waktu, Joko bukan hanya dikenal sebagai lelaki preman kampung, tetapi juga sebagai pahlawan lokal yang selalu siap melindungi keadilan. Cerita tentang perjalanan Joko menginspirasi banyak orang, termasuk generasi muda di desa itu. Ia membuktikan bahwa meski berasal dari latar belakang sulit, dengan tekad dan keberanian, seseorang dapat membuat perbedaan positif dalam kehidupan masyarakatnya. Setiap pagi, Joko bangun dengan semangat untuk mengelola sawah yang menjadi pemberian warisan dari sang ayahnya. Meski hidup dalam rumah sederhana dan ala kadarnya, tetapi Joko menjadikan setiap sudut ruang tersebut penuh dengan kehangatan. Sawah yang dikelolanya menjadi sumber kehidupan, memberikan hasil panen yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Joko dengan penuh kesabaran merawat tanaman, mengairi sawah, dan memberikan pupuk agar tanah tetap subur. Meski hidup sendirian, Joko memiliki hubungan yang erat dengan tetangga dan warga desa. Setiap sore, ia sering berkumpul di warung kopi desa untuk berbincang-bincang tentang kehidupan sehari-hari. Ceritanya tentang petualangan melawan preman kampung membuatnya menjadi sosok yang disegani. Namun Joko tetap rendah hati dan selalu siap membantu sesama. Pada suatu hari, Joko mendengar kabar tentang rencana pembangunan sekolah baru di desa. Tanpa ragu, ia menyumbangkan sebagian hasil panennya untuk mendukung pembangunan sekolah tersebut. Tindakan baiknya ini menginspirasi warga desa lainnya untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat mereka. Seiring waktu berlalu, Joko menjadi teladan bagi generasi muda di desa. Keberanian, kerja keras, dan kepedulian terhadap sesama membuatnya dikenang sebagai pahlawan sehari-hari yang memberikan warna positif dalam keseharian masyarakat kampung halamannya. Saat kabar tentang niat oknum perangkat desa yang ingin menjual tanah warga desa menyebar, gelombang kekhawatiran melanda kampung. Joko yang selama ini telah menjadi pilar keamanan dan keadilan di desa, merasa bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak warganya. Dengan tekad bulat, Joko mengumpulkan para warga desa untuk membahas masalah ini. Di bawah pohon besar di tengah desa, mereka berdiskusi tentang rencana oknum perangkat desa dan bos besar dari luar kota tersebut. Suasana rapat penuh dengan kekhawatiran, tetapi semangat solidaritas pun tumbuh. Joko memberikan suaranya dengan tegas, menegaskan bahwa tanah dan sawah yang dimiliki oleh warga adalah aset berharga yang tidak boleh dijual begitu saja. Ia mengajak warga untuk bersatu dan menolak tawaran tersebut demi melindungi sumber ekonomi utama mereka. Bersama-sama, warga desa menyusun petisi dan mendatangi kantor perangkat desa untuk menyampaikan penolakan mereka secara resmi. Joko, sebagai pemimpin tanpa gelar, menjadi juru bicara yang memperjuangkan keadilan untuk seluruh desa. Ketika berita aksi penolakan warga menyebar, masyarakat luar pun ikut mendukung mereka. Media lokal meliput peristiwa tersebut, memperkuat posisi warga desa dalam perjuangan mereka. Akhirnya, tekanan dari masyarakat dan liputan media membuat oknum perangkat desa mundur dan rencana penjualan tanah batal. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan persatuan dan keberanian Joko bersama warga desa mampu melawan upaya yang tidak adil. Desa mereka tetap utuh, dan sumber ekonomi mereka yang berharga tetap menjadi milik bersama, menjadikan Joko semakin dihormati sebagai garda terdepan dalam melindungi keadilan di desanya. Dalam menghadapi upaya keras oknum perangkat desa dan bos besar tersebut, warga desa mulai merasakan tekanan yang lebih besar. Gangguan supranatural seperti santet dan teluh mulai menimpa beberapa warga yang menolak menjual tanah mereka. Desa yang dulu penuh kedamaian kini dipenuhi kegelisahan. Joko yang tidak tinggal diam mencari bantuan dari tokoh spiritual setempat. Bersama-sama, mereka menggelar ritual kebersihan dan perlindungan
untuk menangkal energi negatif yang diterima oleh warga desa. Meski dihadapkan pada kepercayaan tradisional, Joko dan para tokoh spiritual berkolaborasi demi kebaikan bersama. Sementara itu, kejadian ini mencuri perhatian lebih banyak pihak, termasuk organisasi hak asasi manusia dan aktivis lingkungan. Dengan dukungan lebih luas, Joko dan warga desa memperoleh bantuan hukum untuk melawan oknum perangkat desa dan bos besar yang menggunakan cara-cara yang tidak etis. Melalui perjuangan bersama, akhirnya terungkap bahwa santet dan teluh yang dialami warga desa adalah ulah orang-orang yang bersekongkol dengan oknum tersebut. Dengan bukti yang kuat, kepolisian pun dapat mengambil tindakan hukum terhadap mereka. Kemenangan ini bukan hanya untuk warga desa, tetapi juga sebagai pesan bahwa keberanian dan persatuan dapat mengatasi segala rintangan, bahkan yang bersifat supernatural sekalipun. Desa mereka kembali menjadi tempat yang damai dan warganya dapat melanjutkan kehidupan mereka dengan sejahtera. Tanah dan sawah tetap menjadi sumber kehidupan yang berharga. 3 tahun setelah perjuangan melawan oknum perangkat desa dan bos besar, desa kembali dihantui oleh ujian yang tak terduga. Teror goib kembali melanda, mengakibatkan kegagalan panen yang merata di seluruh desa. Bukan hanya itu, banyak warga juga tiba-tiba jatuh sakit dengan penyakit misterius yang sulit dijelaskan. Joko, yang selalu menjadi garda terdepan dalam melindungi desanya, merasa tanggung jawab besar untuk mengatasi masalah ini. Ia kembali mengumpulkan para tokoh spiritual setempat dan bersama-sama mencari pemahaman tentang sumber masalah ini. Ritual-ritual kebersihan dan perlindungan dilakukan secara intensif untuk membebaskan desa dari tekanan supranatural yang kembali mengancam kehidupan mereka. Selain itu, Joko juga bekerja sama dengan para ahli kesehatan untuk menyelidiki penyakit tiba-tiba yang menimpa warga. Mereka melakukan pemeriksaan menyeluruh dan berkoordinasi dengan instansi kesehatan setempat untuk mencari solusi yang tepat. Ketika kejadian ini mencuat ke media, dukungan dari masyarakat luar kembali mengalir. Bantuan moral dan materi datang dari berbagai pihak untuk membantu desa menghadapi ujian yang lebih berat ini. Organisasi kesehatan juga turut memberikan perhatian dan dukungan medis kepada warga yang terkena penyakit misterius. Melalui keberanian, kerjasama, dan bantuan dari berbagai pihak, desa berhasil bangkit dari teror goib dan penyakit misterius tersebut. Joko, sebagai pemimpin yang tegar, memastikan bahwa warganya mendapatkan perlindungan dan dukungan yang dibutuhkan. Meskipun menghadapi ujian yang begitu berat, desa itu akhirnya pulih dan melanjutkan kehidupannya dengan penuh semangat, menunjukkan bahwa persatuan dan tekad yang kuat mampu mengatasi segala rintangan. Kematian Joko pada malam itu mengejutkan seluruh warga desa. Kabar tersebut menyebar cepat, dan suasana duka menyelimuti desa yang sebelumnya telah melewati berbagai ujian. Warga desa berkumpul untuk meratapi kepergian Joko, sosok yang telah menjadi pahlawan dan pelindung bagi mereka. Kepolisian setempat segera turun tangan untuk menyelidiki kematian Joko. Meski awalnya muncul dugaan bahwa kematian ini terkait dengan tekanan supranatural yang sebelumnya melanda desa, penyelidikan menyeluruh dilakukan untuk mencari tahu penyebab sebenarnya. Hasil penyelidikan mengungkap bahwa kematian Joko disebabkan oleh penyakit yang langka dan sulit dideteksi sebelumnya. Keadaan kesehatannya tiba-tiba memburuk pada malam itu, dan upaya penyelamatan tidak berhasil. Meskipun bukan karena teror goib, kematian Joko tetap meninggalkan duka mendalam di hati warga desa. Pemakaman Joko dihadiri oleh seluruh warga desa dan menjadi momen penghormatan terakhir untuk pria yang telah berjuang keras melindungi desa mereka. Meski kepergiannya meninggalkan kesedihan yang mendalam, warisan keberanian dan tekadnya terus hidup di hati warga desa yang bersatu. Desa itu kembali mengalami masa berkabung, tetapi keberanian yang ditanamkan oleh Joko menjadi pendorong bagi mereka untuk terus maju. Warga desa bersama-sama merayakan kenangan tentang Joko, dan semangatnya terus menginspirasi generasi berikutnya untuk menjaga persatuan dan keadilan di desa mereka. Warga desa yang bersatu dalam duka dan kemarahan berkumpul di depan rumah Pak Lurah, menuntut keadilan dan menyerukan agar Pak Lurah mundur dari jabatannya. Mereka membawa petisi yang memuat kecaman terhadap tindakan oknum perangkat desa yang merugikan desa selama ini. Pak Lurah, terlepas dari tekanan yang datang dari warga, menolak keras untuk mundur dari jabatannya. Ia memilih untuk mempertahankan posisinya dan memerintahkan bawahannya untuk mengusir warga yang berkerumun di depan rumahnya. Konfrontasi antara warga dan bawahan Pak Lurah pun tak terhindarkan.
Warga desa yang merasa diperlakukan tidak adil bersikeras mengungkapkan kesalahan Pak Lurah dan oknum perangkat desa yang telah merugikan mereka. Meskipun diusir dari rumah Pak Lurah, semangat perlawanan mereka tak berkurang. Beberapa warga mencari dukungan dari pihak-pihak luar untuk membawa kasus ini ke tingkat yang lebih tinggi. Pak Lurah sementara itu mengambil langkah-langkah untuk mempertahankan posisinya dengan memanfaatkan kekuasaannya. Ia menggunakan segala cara untuk menekan upaya warga agar tidak terlalu jauh mengungkapkan kecurangan yang terjadi di desa. Konflik antara warga dan Pak Lurah menciptakan ketegangan yang semakin memanas di desa tersebut. Pertarungan untuk keadilan dan penegakan hukum menjadi fokus utama, dan nasib desa ini bergantung pada kemampuan warga untuk bersatu melawan kekuatan yang korup. Meskipun keputusan untuk menggunakan teluh dan santet tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang selama ini dijunjung tinggi oleh warga desa, namun ketidakpuasan yang mendalam terhadap Pak Lurah membuat beberapa warga setuju dengan usulan tersebut. Mereka merasa bahwa tindakan tersebut mungkin menjadi satu-satunya cara untuk menyadarkan Pak Lurah dan keluarganya akan kesalahan mereka. Warga desa mendatangi seorang sesepuh spiritual di luar desa untuk meminta bantuan. Sesepuh tersebut, setelah mendengarkan cerita mereka, memberikan peringatan tentang konsekuensi dari penggunaan teluh dan santet. Namun, tekad warga desa untuk membawa perubahan membuat sesepuh spiritual tersebut akhirnya setuju untuk membantu. Ritual teluh dan santet pun dilakukan dengan rasa berat hati oleh sesepuh spiritual. Warga desa, meskipun cemas dengan pilihan yang diambil, merasa bahwa ini adalah langkah terakhir yang dapat mereka lakukan untuk menegakkan keadilan. Seiring berjalannya waktu, efek dari teluh dan santet tersebut mulai terasa oleh keluarga Pak Lurah. Mereka mengalami berbagai kesulitan dan kejadian aneh yang membuat mereka merenung tentang tindakan mereka yang sewenang-wenang terhadap warga desa. Meski mendapatkan kepuasan sejenak atas balasan atas perbuatan mereka, warga desa kemudian merasa perlu untuk kembali pada nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang lebih baik. Mereka memutuskan untuk menghentikan upaya penggunaan teluh dan santet dan malah beralih untuk mencari solusi yang lebih konstruktif dalam menyelesaikan konflik dengan Pak Lurah. Kejadian ini menjadi pengingat bagi warga desa bahwa perubahan yang diinginkan haruslah didasarkan pada tindakan yang positif dan berprinsip. Tindakan Anwar yang memilih jalur balas dendam dengan cara membunuh keluarga Pak Lurah membawa desa ke dalam kisah gelap yang semakin meluas. Pembunuhan tersebut mengejutkan warga desa dan ketakutan serta rasa bersalah menyelimuti mereka. Bau mayat yang busuk menyebabkan atmosfer yang penuh kegelisahan di seluruh desa. Ketika berita kematian keluarga Pak Lurah menyebar, desa itu dibayangi oleh ketakutan dan kekhawatiran. Warga desa merasa terpukul oleh ketidakpastian masa depan mereka, dan rasa bersalah atas penggunaan teluh dan santet semakin meruncing. Pemerintah setempat dan kepolisian segera turun tangan untuk menyelidiki tragedi tersebut. Anwar diidentifikasi sebagai pelaku pembunuhan, dan ia ditangkap untuk diadili. Sementara itu, desa harus menghadapi konsekuensi dari tindakan yang dipilih oleh satu dari mereka. Warga desa bersatu untuk mengatasi trauma dan melihat masa depan dengan lebih bijak. Mereka meratapi kehilangan yang dialami oleh keluarga Pak Lurah, menyadari bahwa kesalahan satu orang tidak seharusnya membebani seluruh desa. Bersama-sama, mereka berkomitmen untuk membangun kembali kehidupan mereka dan menjauhi cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip moral. Kisah yang melibatkan desa tersebut memberikan serangkaian pesan moral yang bernilai. 1. Hindari balas dendam. Balas dendam hanya akan memperburuk keadaan dan memicu lingkaran kebencian. Anwar yang memilih jalur pembalasan dengan membunuh keluarga Pak Lurah menyadarkan kita akan bahayanya membiarkan emosi negatif menguasai tindakan. 2. Pertahankan nilai keadilan. Keadilan adalah pondasi masyarakat yang sehat. Warga desa dalam menghadapi konflik dengan Pak Lurah seharusnya memilih jalur hukum dan nilai-nilai keadilan daripada cara-cara yang melibatkan kekerasan. Berpikir sebelum bertindak. Setiap tindakan memiliki konsekuensi. Teluh dan santet yang digunakan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah akhirnya membawa malapetaka bagi semua pihak. Penting untuk berpikir panjang dan memilih tindakan yang bijaksana. Bersatu lebih penting daripada balas dendam. Dalam menghadapi masalah, persatuan adalah kunci.
Warga desa seharusnya lebih memilih untuk bersatu dan mencari solusi yang bersifat konstruktif daripada terpecah belah oleh dendam dan kebencian.